Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 Juni 2026. Kita awali hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Kita mau melangkah di hari Senin ini. Kita hari ini merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Hari raya besar dalam gereja. Kenapa dua tokoh ini dirayakan secara bersamaan? Jawabannya karena dua tokoh ini adalah rasul besar yang menjadi soko guru gereja. Simon Petrus adalah seorang nelayan yang dipanggil untuk mengikuti Yesus bersama dengan saudaranya Andreas. Petrus lahir di Betsaida dan ayahnya bernama Yunus sebagaimana bacaan yang kita dengar hari ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, ayahnya namanya Yunus. Kepada Petrus Yesus memberikan kunci kerajaan surga dan mendirikan gerejanya di atas dasar batu karang. Rasul Paulus juga menjadi rasul yang luar biasa. Ia lahir di Tarsus dan menjadi murid dari Gamaliel, seorang pengajar terkemuka di Yerusalem. Rasul Paulus mendapatkan pengalaman titik balik dalam perjalanannya ke Damsyik. Ia diubah dari seorang pengejar-ngejar pengikut Kristus menjadi pengajar dan rasul bangsa-bangsa. Kita bersyukur punya dua soko guru gereja yang kita rayakan hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus dan di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku. Dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya kira ya, bendera Vatikan adalah bendera yang satu-satunya ada gambar kunci ya di dalam bendera kebangsaan negara Vatikan. Wah, luar biasa. Banyak orang bertanya, kenapa ada gambar dua kunci tersilang, yang satu berwarna emas, yang satu berwarna perak? Apakah yang emas itu kunci asli dan yang perak itu kunci serep atau kunci belakang? Berarti kerajaan surga ada dua kunci. Kalau lewat depan gak diterima, ada lewat belakang bisa. Ternyata maknanya indah. Kunci emas melambangkan kerajaan Allah dan kunci perak melambangkan dunia. Kedua kunci ini saling bersilang melambangkan salib Kristus. Bagian pegangan kunci yang buat dipegang itu ada di bagian bawah. Melambangkan bahwa manusia memegang kunci. Sementara bagian gigi-gigi kunci mengarah ke atas yang menjadi simbol pengharapan kita untuk sampai pada yang di atas, yakni kerajaan surga. Keren kan? Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini maknanya dalam sekali. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu?
Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Namun, beriman kan bukan kata orang. Beriman itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Maka Yesus bertanya, tetapi katamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan iman akan Yesus yang sejati. Maka Yesus memuji Petrus dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengakuan Petrus ini bukan sekedar omong doang untuk memuji dan menyanjung Tuhan. Tetapi pengakuan Petrus ini lahir dari kesejatian iman Petrus yang kita rayakan hari ini bersama dengan Paulus yang menjadi soko guru gereja. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan. Pengalaman akan Tuhan menjadi pengalaman dasar kita mengimani Tuhan. Maka kenapa untuk dibaptis dalam gereja Katolik, seorang katekumen belajar 1 tahun. Ada yang mengatakan, Romo ribet banget bah. Lama sekali deh. Untuk menjadi seorang Katolik harus belajar 1 tahun. Kenapa tidak cukup dengan menghafal syahadat dan mengucapkannya saja? Karena beriman bukan sekedar omong. Karena beriman harus menjadi pengalaman akan Tuhan. Dan perjalanan 1 tahun untuk mengalami dan merasakan perjalanan pengalaman akan Tuhan. Sahabat setia Gor yang dikasihi Tuhan. Siapa sih Yesus buat kita? Semoga menjawab siapa Yesus buat kita. Karena kita punya pengalaman akan Dia. Saya kalau ditanya siapa Yesus buat Romo, Dia adalah penyelamat. Karena saya punya pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya diberikan yang namanya second chance. Kesempatan kedua. Dan saya tidak mau sia-siakan kesempatan itu. Siapa Tuhan? Siapa Yesus buat kita? Semoga menjawab pertanyaan siapa Yesus buat kita. Kita ingin menjadikan Yesus sebagai pegangan dan sandaran hidup. Hingga kita mau mengandalkannya. Kita udah punya kunci, ingat. Kita punya kunci untuk memperoleh keselamatan. Dan kunci ini adalah Yesus. Mari kita jaga kunci ini sampai akhir untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.